Oke, saya persilahkan yang kelompok cowok memaparkan tugasnya. Baik Bu, masih baikkan layar Bu. Ini apakah slide-nya sudah muncul? Sudah. Sudah terlihat ya. Baik Bu. Nah, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok cowok untuk melakukan presentasi hasil kerja sama atau kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agustinus Nurlete sebagai moderator dan pembaca slide 23. Dan selanjutnya nanti saya akan membacakan nama-nama pembaca slide berikut. Baik, morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi bersumber dari bahasa Latin morphus yang artinya bentuk atau bentuk dan logos yang artinya ilmu. Morfologi tumbuhan tidak sama dengan anatomi tumbuhan yang secara khusus mempelajari struktur internal tumbuhan pada tingkat mikroskopis. Morfologi tumbuhan berfaedah untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat luhur bisa dikenali dan diklasifikasi serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klasifikasi serta pemberian nama tumbuhan adalah taksonomi tumbuhan. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing bidang dalam kehidupan tumbuhan. Dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Informasi morfologi diperlukan dalam pemahaman siklus hidup, penyebaran geografis, ekologis, evolusi, konservasi, serta pendefinisian spesies. Sejarah perkembangan Johann Wolfgang von Goethe, seorang ilmuwan yang berpengaruh dalam ilmu morfologi tumbuhan. Salah satu konsep yang dipublikasikan adalah uroplase. Nah, untuk pembaca slide ketiga, keempat, dan kelima, memberikan kesempatan kepada Febrianus Tahu untuk membaca. Kesempatan saya berikan. Ya, baik, jika Febrianus Tahu tidak ada, saya berikan kesempatan kepada... Mohon maaf, ada jaring. Ya, baik. Baik, terima kasih yang diberikan kepada saya. Dari sini saya melanjutkan morfologi tumbuhan. Jadi morfologi tumbuhan dikenalkan pertama kali oleh ilmuwan warga negara Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790. Sejarah perkembangannya morfologi tumbuhan berpusat di selain Goethe, tokoh lain yang paling berpengaruh selang lain waktu yaitu Wilhelm Hausmeister, Carl von Goebel, Walter Zimmermann, dan Wilhelm Troll.
Cara yang digunakan oleh Goethe adalah morfologi komparatif atau tipologi yang berarah bahwa walaupun organ pada tumbuhan berbunga menunjukkan keragaman, terdapat sebuah terdapat sebuah bentuk rancangan dasar yang dinamakan Bauplan yang mendasari keragaman bentuk tubuh tumbuhan tersebut. Studi morfologi ini di Jerman melibatkan perbedaan pandangan dan perdebatan oleh masing-masing ilmuwan. Goethe yang hanya mampu menerima konsep jenis tumbuhan, sedangkan Zimmermann yang hanya menerima kelompok secara alami terbentuk menempuh evolusi serta bersumber dari nenek moyang yang sama. Pada saat yang sama, Kesempatan berikut saya memberikan kesempatan kepada Excel Petrus Kapumai untuk membaca slide 6 sampai slide 8. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Agnes Arber pada tahun 1950 mempublikasikan kelompok alami tumbuhan yang berangkat dari pandangan bahwa perkembangan tumbuhan akan terjadi berbelit-belit sejak pertama kali dikenalkan oleh Goethe hingga menempuh sejarah perdebatan antara ilmuwan. Konsep morfologi tumbuhan telah dijadikan bertambah sempurna dan diterima secara umum bahwa tumbuhan merupakan organisme yang dijadikan bertambah sempurna melibatkan bidang dasar botani yaitu morfologi, dimensi, fungsi, dan anatomi. Fungsinya pun dijadikan bertambah sempurna bersesuaian dengan evolusi organisme moyangnya. Molekul atau sekuens studi morfologi tumbuhan, genetik, biogeografi bisa dijadikan cara untuk menelusuri populasi tumbuhan moyang dan juga untuk populasi yang sering terseleksi. Seiring dengan dijadikan bertambah sempurnanya biologi molekular, data morfologi juga ikut diikutkan untuk mempelajari hubungan selang kelompok moyang tumbuhan sebagai asal-usulnya dalam studi filogeni. Salah satu bentuk penggunaan data morfologi dalam studi filogeni adalah dengan mengkombinasikannya dengan data struktur penelusuran populasi tersebut berfungsi untuk melestarikan karakteristik morfologi tumbuhan. Contoh tumbuhan paku atas dan tumbuhan berbiji bawah, keduanya merupakan golongan tumbuhan yang dijadikan bahasan morfologi tumbuhan karena bagian-bagiannya terdiferensiasi secara nyata atau dapat dibedakan. Baik, kesempatan berikut memberikan kepada Gret Nilsson Korsasi membaca slide 9 sampai 11. Baik, saya akan melanjutkan. Definisi dari morfologi tumbuhan adalah studi tentang perkembangan bentuk dan struktur tumbuhan yang berimplikasi upaya untuk menginterpretasi berdasarkan kecocokan asal dan tujuan. Fokus dari morfologi tumbuhan adalah bentuk dan susunan luar tubuh tumbuhan pada tumbuhan yang telah terdiferensiasi yang termasuk dalam kelompok Cormus atau Cormophyta. Sedangkan golongan lain, Cyanobacteria, Talpophyta, dan Boiphyta yang masuk ke dalam bahasan anatomi tumbuhan karena tubuhnya belum terdiferensiasikan, sehingga hanya dua golongan tumbuhan yang dijadikan bahasan morfologi tumbuhan.
yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Studi tentang morfologi tumbuhan harus melihat dari 3 bidang utama yang merepresentasikan artian dan fakta dari studi morfologi, yaitu deskripsi secara lisan dari sebuah bentuk, klasifikasi bentuk, genesis bentuk, atau morfogenesis. Sistematika tumbuhan dan morfologi tumbuhan saling bersinggungan, walaupun begitu keduanya merupakan disiplin ilmu yang tidak sama dengan fokus dan tujuan yang tidak sama pula. Sistematika bertambah menekankan homologi atau kecocokan dari 2 spesies dengan asal nenek moyang yang sama, sedangkan morfologi menekankan pada analogi atau konvergensi praktik. 2 disiplin ilmu ini memainkan pekerjaan secara berlawanan. Sistematika memakai karakteristik morfologi untuk mengelompokkan keragaman ke dalam subunit taksonominya, sedangkan morfologi tumbuhan memakai keragaman tersebut untuk menyimpulkan dasar-dasar bentuk tanpa memperhatikan hubungan sistematikanya. Baik, untuk slide berikutnya saya berikan kesempatan kepada Aris Adrianus Susantono membaca slide 12 sampai 14. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang morfogenesis. Morfogenesis merupakan bidang studi yang mempelajari bagaimana sebuah organ atau bidang bisa terbentuk. Kajian bidang morfogenesis dalam ilmu morfologi tumbuhan melibatkan studi pemahaman inisiasi dan perubahan dari sebuah organ dan bidang termaksud yang sedang merasakan pertumbuhan serta mekanisme yang menyebabkan perubahan bahkan yang terjadi secara spesifik anggota inisiasi dan konstruksi dari beragam bentuk terjadinya hingga dengan tingkat sel. Fungsi dari morfologi tumbuhan adalah untuk menggambarkan bagaimana bentuk atau bentuk tumbuhan dengan deskripsi. Deskripsi dari bentuk tumbuhan yang sangat penting karena jika hanya sekedar nama tidak akan menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk pertumbuhan tersebut. Pendeskripsian mengenai bentuk dan sebuah bentuk tubuh tumbuhan memakai istilah atau terminologi berupa kata-kata tertentu untuk mengungkapkan makna yang tertentu pula. Morfologi daun. Bentuk daun. A. Pedang atau belati. B. Jarum. C. Linear. D. Lancet. E. Lancet oval. F. Bulat telur. G. Telur pipi. H. Oval meruncing. I. Sudip. J. Bulat telur. K. Lingkaran. L. Ginjal. M. Jantung terbalik. N. Jantung. O. Belah ketupat. P. Berbagi menyirip. R. Tombak. S. Anak panah. T. Segitiga. Baik, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kesempatan kepada Ricardo Stangkas Geor untuk membaca slide 15 sampai 17.
kesempatan saya berikan. Baik, jika Ricardus tidak ada, kesempatan saya berikan kepada Igridus Yansi untuk membaca slide 15 sampai 17. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk slide yang ke-15. Daun merupakan alat hara yang hanya terletak pada batang dan tidak pernah terdapat pada bidang lain. Bidang batang tempat duduk atau melekatnya daun dinamakan buku-buku nodus batang. Sedangkan tempat di atas daun yang berupa sudut selang batang dan daun dinamakan ketiak daun atau aksila. Pada sebagian luhur Angiospermae, bagian-bagian daun bisa dibedakan selang lain, dasar daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun terbagi dijadikan daun tunggal dan daun menjemuk. Pada daun menjemuk terdapat sebanyak anak daun yang melekat pada daun atau perpanjangannya pada sumbu atau racis yang sama. Anak daun yang muncul pada sisi lateral dari sumbu dinamakan daun menjemuk bersirip. Sedangkan jika semua anak daun muncul pada ujung sumbu yang amat pendek sehingga bisa dibicarakan melekat pada ujung tangkai daun bersama, maka daun seperti itu dinamakan daun menjemuk menjari. Selain itu terdapat lagi daun menjemuk bangu, kaki dan daun menjemuk campuran. Pembagian daun menjemuk sebagai berikut. Yang pertama, batang dan akar merupakan bidang yang bisa diibaratkan sebagai sumbu tumbuhan. Batang akan membentuk tajuk melingkupi percabangan yang hasilnya hingga daun, sedangkan akar akan membentuk perakaran memiliki bentuk cabang-cabang akar yang hasilnya hingga ujung akar. Yang kedua, fungsi dari batang selang lain. Mendukung bidang tumbuhan yang berada di atas tanah, memperluas bidang penyerapan sinar matahari sekaligus memposisikan bagian-bagian tumbuhan supaya berada pada posisi yang paling menguntungkan. Jalan pengangkutan cairan dan saat konsumsi dan dijadikan tempat akumulasi cadangan konsumsi. Terima kasih. Baik, kesempatan berikut memberikan untuk pembaca slide 14 sampai 20, memberikan kesempatan kepada Desran Koraiki. Kesempatan saya persilakan. Jadi baik, saya akan melanjutkan presentasi. Akar merupakan bidang bawah dari sumbu tumbuhan yang biasanya dijadikan bertambah sempurna di bawah permukaan tanah. Namun benar juga akar yang tumbuh di atas tanah, bagian-bagian akar bisa dibedakan menjadi akar atau kulum. Bidang akar yang berhampiran dengan pangkal batang, ujung akar apex radikis. Bidang akar yang paling mudah terdiri atas jaringan yang sedang aktif merasakan pertumbuhan. Batang akar corpus radikis. Bidang yang berdasarkan bidang yang berbeda di selang pangkal daun. Bidang yang di selang pangkal dan ujung akar, yaitu cabang akar atau radix lateralis. Bidang yang keluar dari akar pokok dan sedang biasa mencantuk percabangan lagi.
Kak Agus, tolong slide. Sudah nih, slide 19 sudah. Radikalis, cabang-cabang akar yang harus halus dan memiliki bentuk serabut, yaitu rambut akar atau pilus radikalis. Bidang yang sebenarnya berupa tonjolan sel-sel kulit luar, bentuknya menyerupai rambut, yaitu tudung akar, kliptra. Terdapat pada bidang ujung akar yang berfungsi melindungi ujung akar yang sedang muda, alat terkembangbiakan. Slide berikut. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, seperti pada hasil akhir reproduksi tumbuhan adalah kelanjutan dari spesies tertentu. Reproduksi pada tumbuhan bisa aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Baik, kesempatan berikut untuk membaca slide 21, 20 sampai 23. Kesempatan saya berikan kepada Sinoptis Markius Masai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan contoh dan perbedaannya reproduksi seksual di sisi lain tergantung pada serangkaian kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yakni dapatkan informasi, inspirasi, dan insik di email kamu. Daftar. Reproduksi secara genetatif atau kawin, reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Berikut penjelasannya. Reproduksi generatif adalah reproduksi secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina.
Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persalinan. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan, sperma, dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Organ utama tumbuhan sementara gamet betina ovum dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina yaitu putik. Tumbuhan yang melakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Alat reproduksi pada tumbuhan terdapat di kepala sari yang di dalamnya ada serbuk sari. Serbuk sari tersebut mengandung sel kelamin jantan. Pada bagian sel kelamin betina yaitu putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Sedangkan kelopak bunga dan mahkota bunga berperan sebagai alat perhiasan untuk menarik serangga Baik, kesempatan berikut diberikan kepada Simon dan Loja untuk membaca slide 24 sampai 26. Baik, moderator, terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan membaca slide berikutnya. Pakan bisa dikatakan faktor penentu keberhasilan usaha ternak. Melalui pakan inilah harapan terhadap produksi dapat ditambahkan. Apabila pakan baik, maka produksi akan baik, begitu pula sebaliknya. Mengapa demikian? Karena dalam pakan tersebut mengandung nutrisi yang dibutuhkan ternak. Beberapa nutrisi penting atau umum kandung dalam bahan pakan adalah sebagai berikut. Energi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan beraktivitas. Energi biasa dinyatakan dalam Ne, Me, Ge, De. Protein diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Mineral diperlukan ternak untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan. Faktor enzim atau hormon menjaga keseimbangan pH atau cairan tubuh dan pembentukan mineral susu. Vitamin sebagai katalisator dalam proses metabolisme. Formulasi ransum adalah susunan atau formula bahan pakan yang akan diberikan kepada ternak selama 24 jam. Dalam menyusun formulasi pakan haruslah seimbang antara semua unsur nutrisi di atas. Seimbang di sini dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan ternak. Langkah dalam membuat formulasi ransum adalah mengetahui status fisiologis ternak. Sebelum kita akan membuat formulasi ransum, kita harus mengetahui ternak yang akan kita buat. Ransum sedangkan dalam fase apa? Sebagai contoh, apabila untuk ternak ruminansia, pedet lepas sapi, darah, bunting, laktasi, produksi atau susu pengemukan. Menentukan data kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi berkaitan erat dengan fase fisiologis ternak. Setiap fase fisiologis berbeda kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu, informasi status fisiologis terkini menandai penting agar formulasi ransum yang kita buat menjadi
tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Data kebutuhan nutrisi pada setiap fase dapat menggunakan standar yang sudah ada dan biasa digunakan, seperti NRC dan AEC. Sebagai contoh, dalam NRC disebutkan untuk sapi potong. Baik, kesempatan terakhir saya berikan kesempatan kepada Daniel von Timur untuk membaca slide 28 sampai 29. Tanya. Kesempatan saya berikan kepada Daniel von Timur untuk membaca slide 28 sampai 30. Baik, jika dia tidak ada, kesempatan saya berikan kepada Delvin Borangongo untuk membaca slide 28 sampai 30. Baik, terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya. Saya akan melanjutkan tentang itu menentukan bahan pakan dan kandungan nutrisinya. Dalam menyusun rasum, kita harus menentukan bahan pakan apa saja yang akan digunakan dan apa saja kandungan nutrisi yang dimilikinya. Sebuah rasum sederhana biasanya terpatokkan pada energi dan protein kasar. Pengetahuan bahan pakan sebagai sumber nutrisi tertentu, terutama para bahan pakan lokal menjadi penting. Karena dalam membuat formasi rasum yang diinginkan adalah dengan harga yang murah namun memiliki kualitas yang baik. Rasum yang seperti itu harus menggunakan bahan pakan lokal. Hal ini penting dalam menentukan bahan akan adalah informasi terkait dengan batas penggunaan pakan tersebut dalam pakan atau rasum, kandungan anti nutrisi dan kualitas bahan pakan yang digunakan. Menentukan metode penyusunan rasum ada penyusunan rasum, yaitu Pearson Square trial error. Yang paling praktis adalah menggunakan aplikasi. Saat kita menyusun rasum bisa memiliki salah satu metode tersebut sesuai dengan yang kita pahami dan butuhkan. Melalui membuat formulasi rasum sesuai dengan data yang sudah disiapkan, meneliti kembali formulasi yang telah dibuat. Berikutnya itu sumber bahan pakan lokal, itu dapat berupa hijauan, biasanya rumput dan legum. 5 pertanian dan pakan alternatif, beberapa contoh berupa hijauan seperti anggras, rumput rawa, legum, pohon seperti daun kaliandra, daun bauhemia, dan lantoro, dan turi, dan lain-lainnya. Kayambang, enceng, gondong, beberapa contoh berupa 5 pertanian adalah jerami jagung, jerami kacang tanah, jerami kedelai, pakal umbi singkong, singkong bagi batang dan daun. Beberapa contoh berupa pakan alternatif, kulit kopi yang keras, kulit air kopi, kulit pisang, ampas maizena, keong mas, kopra, kulit kako, inti sawit, ampas kecap, kulit ari kedelai, kulit ari kacang hijau. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Kesempatan kami berikan kepada
teman-teman cewek untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok perempuan, kelompok 2, ingin bertanya. Dari sekian panjang penjelasan dari kelompok 1 tadi, pertanyaan dari saya, sebutkan ciri-ciri dari Aspergillus niger. Singkat saja. Terima kasih. Coba ulang, Kak. Pertanyaan dari saya, sebutkan ciri-ciri dari Aspergillus niger. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Vincentia. Ini tentang ciri-ciri Aspergillus niger. Ciri-ciri dari jamur ini yaitu spora atas berwarna hitam, hitam kecoklatan pada kepala jamur, akan berbentuk globusa. Sekian dari saya. Apakah hanya itu saja ciri-cirinya, tidak ada ciri-ciri lain? Baik, saya akan menambahkan sedikit dari ciri-ciri Aspergillus niger. Aspergillus niger mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu berupa benang tulang yang disebut hifa atau berupa kumpulan. Benang-benang padat mempunyai satu yang disebut miscellaneum, tidak mempunyai klorofil, dan hidup heterotrof. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya mau bertanya. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi, presentasi kami sampai sini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu, atau saya berikan kesempatan untuk teman-teman cewek untuk melakukan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Oke, sebelum dilanjut lagi, Ibu sedikit mereview ya. Oke. Mungkin nggak tahu apa yang kelompok 1 ini belum memahami maksud dari tugasnya atau tidak ya. Dan sebenarnya saya saya sangat
mengapresiasi adik-adik sudah mengerjakan tugasnya, tetapi mungkin Ibu sedikit mereview saja, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan bagi adik-adik dalam menyusun tugas, bagaimana cara mempresentasikan, bagaimana memaparkan tugasnya, bagaimana melakukan meneraan tugas tersebut supaya hasilnya lebih baik, bukan cuma di mata kuliah ini, tetapi mata kuliah yang lain juga adik-adik bisa. Oke, adik-adik masih semester 3 ya, jadi masih baru ya. Oke, di tugasnya Ibu kan untuk kelompok 1 ya, berkaitan atau kelompok yang semua cowok-cowok ya, yang mengambil mata kuliah mikrobiologi ini membahas terkait dengan apa sih kegunaan atau pemanfaatan Aspergillus niger ya dalam pengolahan pakan atau dalam teknologi pakan ya. Mulai sebelum digunakan, kita harus mengenal terlebih dahulu ya terkait dengan Aspergillus niger yang mulai dari penampakan fisiknya, mulai morfologinya istilahnya ya. Jadi yang perlu dipaparkan itu tampilannya ya Aspergillus niger ya, yang tampilan Aspergillus niger yang dalam medium atau yang bisa dilihat secara mikroskopik bagaimana, terus ciri-cirinya bagaimana, terus dia dapat tumbuh dengan kondisi fisiologis apa, dan terkait itu juga mungkin diulas ya terkait penggunaan Aspergillus niger dalam pengolahan pakan. Jadi adik-adik bisa mencari contoh ya terkait penggunaan Aspergillus niger dalam pengolahan pakan. Kira-kira teknologi pakan apa yang digunakan ya dengan menggunakan Aspergillus niger. Oke, dan Ibu cuma mereview ya, jadi ini sebagai pengalaman pertama bagi adik-adik dalam membuat ulasan ya terkait dengan tugas hari ini, dan mungkin untuk kedepannya ya dalam mempresentasikan itu sebelum mempresentasikan harus sebelumnya sudah komunikasi sama temannya ya, part-partnya apa, terus untuk penyajian presentasinya itu sebenarnya kan yang dikumpul tugasnya adalah dalam bentuk Word dan dalam bentuk PPT ya. Yang Word-nya itu yang mengulas secara lebih rinci ya, dan di PPT itu sebenarnya poin-poinnya aja ya, nggak perlu full sentence ya, namanya PowerPoint ya. Power artinya poinnya saja ya, jadi adik-adik menjelaskan cukup poin-poinnya saja yang dijelaskan, ditampilkan di dalam slide-nya, jadi orang melihat tidak seperti full sentence ya atau full kalimat ya. Kalau kita lihat ini cuma copy paste gitu kan. Jadi usahakan membuat PowerPoint itu lebih menarik ya. Jadi bukan dalam bentuk sentence ya, bukan dalam bentuk paragraf ya. Dan standar sebenarnya kalaupun paragraf itu minimal 4 baris. Minimal 4 baris ya. Jadi tetapi untuk yang secara luring ya, karena untuk 4 baris itu otomatis orang masih bisa melihat kalau jangkauannya jauh ya. Dan itu terus untuk dalam menyajikan ya, usahakan jangan artinya sudah ada semacam ini tugasnya ini sebagai moderator, ini tugasnya yang memaparkan, ini tugasnya yang share screen ya, tugasnya ini yang menjawab ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi harus ada teamwork ya, ada kerjasama, dan mungkin sedikit saran ya, jadi dalam mempresentasikan atau dalam memaparkan, walaupun yang memaparkan lebih dari 1 orang itu tidak masalah, tetapi usahakan jangan menyebutkan akan memaparkan slide 1, slide 3, slide 4. Cukup saja selanjutnya akan dipaparkan oleh ini gitu ya. Jadi tidak usah disebut slide ini akan dipaparkan oleh ini ya. Jadi tentara ya, artinya nggak ada kerjasama ya. Tetapi
secara overall Ibu menghargai tugas adik-adik dalam mengerjakan tugasnya, dan next ya ke depan nanti apakah nanti kita akan ketemu lagi ya terkait dengan mata kuliah yang lain. Jadi ini adalah suatu pengalaman adik-adik untuk membuat tugas, membuat ulasan, mempresentasikan supaya lebih baik lagi. Oke, itu saja yang Ibu review ya terkait dengan tugas kelompok 1. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 yang membahas terkait dengan trikoderma ya, pemanfaatan trikoderma dalam pengolahan pakan. Untuk itu saya persilahkan waktu dan luarnya, saya persilahkan untuk selanjutnya. Baik, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu Ibu, mohon maaf Ibu karena ini materi kami sedikit, jadi tidak semua bisa membacakan materi. Untuk itu saya mempersilakan teman-teman saya untuk membacakan materinya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Vindi Elvira Ariancenale akan membacakan slide pertama sampai kedua. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari Trichoderma raceyi merupakan salah satu fungsi mesofilik dan berfilamen yang termasuk divisi Ascomycota. Trichoderma raceyi memiliki kemampuan mensekresi berbagai enzim yang mampu disekresikannya, memiliki kegunaan yang sangat potensial di dunia industri seperti enzim selulase, enzim silanase, dan enzim kitinase. Yang kedua, reproduksi. Trichoderma raceyi dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Seperti umumnya Ascomycota, Trichoderma raceyi dapat berkonjugasi seperti membentuk ascospora sebagai reproduksi seksual. Secara aseksual, fungi ini bereproduksi dengan buding membentuk conidia. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Untuk pembaca slide selanjutnya, Rani, saya mempersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada morfologi. Secara umum, Trichoderma raceyi berupa fungsi multiseluler yang mampu membentuk tubuh buah atau ascorcat. Miselium terdiri dari hifa yang bersekat dan berinti banyak. Bersifat saprofit, dapat bersimbiosis dengan akar tanaman. Kemudian Trichoderma raceyi ini dapat ditemukan di habitat alaminya seperti di tanah. Berikutnya ada fisiologi. Trichoderma raceyi dapat menghasilkan selulolitik dan hemiselulolitik enzim yang berperan dalam degradasi selulosa dan dinding sel tumbuhan. Metode yang digunakan untuk menganalisis gen Trichoderma raceyi berikut adalah transcript analysis with the aid of affinity capture. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pembaca slide selanjutnya, Grace Beruto, persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu penggunaan dalam pengolahan pakan. Trichoderma raceyi juga dimanfaatkan dalam industri makanan.
enzim trichodermarase dimanfaatkan dalam meningkatkan proses pembuatan bir atau enzim yang berperan beta-glukanase. Pembuat lembek buah dalam produksi jus buah atau enzim yang berperan adalah pektinases, selulases, hemiselulases. Digunakan sebagai makanan aditif pada peternakan atau silanase dan untuk pakan hewan peliharaan. Baik, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi Ibu dan teman-teman itu merupakan hasil kerja kami kelompok 2. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mau bertanya, coba memberikan beberapa contoh tentang Trichoderma crescei dalam pengolahan pakan. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulangi, tadi suara putus-putus. Baik, coba memberikan beberapa contoh tentang Trichoderma crescei dalam pengolahan pakan. Jadi baik, terima kasih untuk Saudara Agus yang sudah memberi pertanyaan. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi penggunaan Trichoderma crescei dalam pengolahan pakan itu dimanfaatkan dalam industri makanan. Jadi enzim Trichoderma crescei dimanfaatkan dalam meningkatkan proses pembuatan bir, pembuatan lembek buah dalam produksi jus buah, berperan adalah pektinases, selulases, hemiselulases. Jadi digunakan sebagai makanan aditif pada peternakan dan untuk pakan hewan peliharaan. Apakah jawaban saya sudah jelas? Halo, Terima apakah kasih. jawaban saya Baik, sudah terima jelas? kasih. Oh.
Baik, saya akan mau bertanya, Ibu. Bisa aku tidak? Moderator kelompok 2. Ada yang Ibu masih mau izin bertanya? bertanya juga, Ibu. Izin bertanya. Ya, Saya silakan ingin yang bertanya, Ibu. bertanya. Excel, silakan bertanya. Oh, baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, jelaskan peran enzim selulase, enzim silinase dalam Trichoderma raceyi dalam faktor perindustrian. Terima kasih. Jika suara saya tidak kedengaran, saya ada tulis di kolom komentar. Kolom chat maksud saya. Saya juga ingin bertanya, Ibu. Saya izin menjawab dulu untuk pertanyaan dari Excel Kavomai tentang peran enzim selulase, silanase, dan kitinase. Menurut saya, dari sumber yang saya temukan, di sini fungsi untuk enzim selulase dan silinase dari Trichoderma raceyi ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk industri tekstil, deterjen, dan makanan. Kemudian untuk enzim kitinase ini biasanya ada di udang dan kepiting. Kemudian enzim ini juga biasa digunakan untuk dalam bidang kesehatan seperti benang untuk kecantikan dan pembedahan. Sekian dari saya. Apakah bisa diterima untuk Excel? Ini kalau peran dari enzim kitinase apa ya? Kan tadi Kak Vincentia hanya silinase. Terus kalau enzim kitinase itu peran apa? Terima kasih. Maaf, tadi saya sudah menjawab soal enzim kitinase itu fungsinya dalam bidang kesehatan untuk benang di bidang kecantikan ya, dan pembedahan. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Delvin. Saya akan mencoba menjawab. Jadi Trichoderma sp adalah jamur yang paling umum dijumpai dalam tanah, khususnya tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Jadi jamur ini mempunyai ciri morfologi koloni berwarna hijau muda sampai hijau tua, hifat bersekat, berukuran 1,5 sampai 12, dan percabangan hifa membentuk sudut siku pada cabang utama. Apakah jawaban saya sudah jelas untuk Delvin? Jawabannya baik, Mbak. Apakah jawaban saya sudah jelas? Sudah siap. Jalan. Halo.
Moderator, izin bertanya moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit bingung dengan Trichoderma raceyi ini. Apakah betul Trichoderma raceyi adalah salah satu mikroorganisme fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis dan pupuk biofungsida? Jika betul atau tidak, coba hal ini. Terima kasih. Ini mohon maaf, dan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, soalnya pertanyaannya agak panjang. Oke, baik. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Aris. Trichoderma raceyi ini
memang benar bisa dikatakan sebagai salah satu fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis dan biofungsida. Alasannya, mikroorganisme Trichoderma raceyi ini bisa dibuat pupuk misalnya dari limbah-limbah organik ya, atau rontokan dedaunan dan ranting tua, kemudian bisa menjadi kompos yang bermutu, serta dapat berlaku sebagai biofungsida. Jadi Trichoderma raceyi ini juga memiliki sifat yang dapat mematikan organisme pengganggu pada tanaman ya, jadi bisa digunakan oleh petani sebagai biofungsida yang efektif dan baik untuk digunakan pada tanaman tanpa merusak lingkungan. Terima kasih. Ini apakah jawaban kami sudah jelas untuk Saudara Aris? Baik, terima kasih. Tapi kan dari sesuai dengan Trichoderma raceyi kan dia punya pengertian itu kan jamur tanah yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Itu mengenai dengan fungsional yang dikenal luas sebagai pupuk biologis dan biofungsida. Nah, dari tadi penjelasan dari Vincentia Kartika bisa diulang sedikit soalnya tidak bisa dipahami dengan baik. Baik, akan saya ulangi. Kalau Trichoderma raceyi ini sudah dikembangkan menjadi pupuk biologis dan biofungsida ya. Kalau misal contohnya itu ada pupuk dari limbah organik atau biasa disebut nanti kompos ya. Kemudian Trichoderma raceyi ini bisa menjadi pupuk biofungsida karena memiliki beberapa ciri seperti menghasilkan toksin ya. Toksin dari Trichoderma ini dapat menyerang atau menghancurkan hama-hama yang berisi spora-spora patogen di sekitar tanaman. Jadi biasa digunakan oleh petani juga untuk sebagai pupuk biofungsida pada tanaman. Sekian dari saya. Apakah jawaban kami sudah jelas untuk Saudara Aris? Terima kasih untuk jawabannya sangat menjelaskan. Tapi apakah maaf sedikit bertanya lagi, apakah jamur bisa diolah menjadi pupuk? Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya itu coba jelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk Trichoderma raceyi ini, ya, kalau dalam proses pembuatan pupuk biologis dan biofungsida, bisa dibuat dengan inokulasi biakan murni pada media aplikatif, misalnya dedak. Sedangkan pembiakan murni dapat dibuat melalui isolasi dari perakaran tanaman, serta dapat diperbanyak dan diremajakan kembali pada media PDA atau potato dextrose agar. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana jawaban kami untuk Saudara Aris? Pas. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Excel tentang keuntungan dan kerugian Trichoderma raceyi. Jadi sebenarnya ini dia hanya memberikan keuntungan, justru keberadaannya itu dibutuhkan. Jadi salah satu keuntungannya itu ini dengan penggunaan rutin secara berkala pupuk biologi biofungsida ini itu akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada pupuk dan fungisida kimia. Jadi ini salah satunya itu sebagai stimulus pertumbuhan tanaman. Apakah jawaban saya bisa diterima untuk Saudara Excel? Bisa, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Delfrin Borangongo tentang Trichoderma raceyi. Jadi dalam Trichoderma raceyi mengandung asam sitrat, etanol, dan berbagai enzim seperti urease, selulase, glukanase, dan
bisa menerimanya? Ya. Oke, baik. Terima kasih atasnya. Ya. Jadi baik, mungkin kami sudah Izin berbicara moderator. Ya, silakan. Apakah kelompok soalnya dari tadi yang saya dengar suaranya itu cuman Vindi sama Vincentia saja nih. Yang lain mana? Maaf Alis. Tak Alis. Mohon maaf untuk yang lain itu ada bantu cari jawaban, jadi kami diskusi di WA, lalu yang lain bisa mewakili, yang jaringannya bagus akan mewakili untuk menjawab. Tapi sebenarnya semua aktif di grup WA. Oh, oke, baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi mungkin ini mau jawab tentang Adus Pupetana ya tadi tuh. Ya dia minta contoh tentang Diomedes ini. Bisa saya menjawab Adus Pupetanya moderator? Ya, silakan. Sebagai contoh Diomedes adalah jauh dari itu lebih sehat, soal lebih tersedia. Jabu ini juga mampu menetata petebal jabu tanah yang menyebabkan nyati. Terima kasih. Murti tak adus ini menjawab dari petana saya. Coba ulang. Mohon maaf, soalnya suara putus-putus. Baik, saya ingin menyangga ini apakah dari jawaban yang Kak Ciki ini jawab tuh, saya ingin bertanya contoh jamur yang tidak baik, jamur yang tidak begitu, tidak baik ya menurut saya. Itu pertanyaan itu seperti apa? Coba berikan dia contoh. Jadi baik, saya izin menjawab. Jadi saya jamur yang tidak baik ya pastinya jamur yang beracun. Ini yang dapat merugikan, pokoknya dapat merugikan. Baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ya, ini mungkin ini sudah terlalu banyak pertanyaan, jadi mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa di WA saja, karena waktu sudah terlalu banyak. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Jadi baik, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Untuk kami kembalikan kepada Ibu. Oke, cukup ini ya, cukup alot ya. Oke, kita beri aplaus untuk kedua kelompok ya, sudah memberikan presentasi materi tugasnya. Oke, mungkin Ibu sedikit mengulas ya. Jadi sebenarnya selain yang tadi adik-adik paparkan ya, Trichoderma, Aspergillus, tapi masih banyak lagi jenis kapang atau jamur yang digunakan dalam pengolahan pangan ya. Oke, tadi saya menyimak ya terkait dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 1 dan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 sangat bagus ya. Artinya disinilah kita mengulas ya terkait apa sih pemanfaatan terkait dengan jamur itu dalam pengolahan pakan. Dan mungkin ada yang saya lihat di sini ada pengolahan pangan ya, jadi beda antara pangan dengan pakan ya. Jadi kalau pakan untuk langsung pada ternak, sedangkan pangan untuk yang dikonsumsi oleh manusia ya. Jadi untuk jamur itu sendiri umumnya sangat atau bukan sangat ya, tidak digunakan dalam pengolahan pangan ya, tapi lebih ke arah pada pengolahan pakan ya. Jadi
sebenarnya yang Aspergillus dengan Trichoderma sebenarnya masih terkait dengan daya kerjanya ya dalam pengolahan pakan, itu dia menghasilkan enzimnya. Jadi enzim ini dihasilkan untuk mencerna atau selulosa ya. Jadi misalkan hijauan yang memiliki kandungan selulosa tinggi itu dia urai. Jadi dia lakukan penguraian. Jadi sehingga ini bisa dicerna oleh beberapa ternak ya, khususnya untuk ternak-ternak yang memiliki cakupan atau daya cernanya kurang terhadap apa istilahnya, yang memiliki tanaman atau limbah dari pertanian memiliki kandungan selulosa tinggi ya. Jadi ada beberapa jenis ternak yang memiliki batasan terkait dengan pencernaannya. Dan sebenarnya untuk penggunaan Trichoderma ini sebenarnya sudah banyak digunakan secara luas dan bahkan sudah dikembangbiakkan ya. Jadi jadi selain digunakan dalam mencerna serat kasar atau mencerna selulosa karena pemanfaatan enzimnya juga, selain itu juga dia digunakan sebagai promotor ya, promotor tanaman, dan sebagai juga istilahnya kalau biologis dalam artian pupuk dan juga dalam biofungsi ya. Jadi ada suatu zat yang dihasilkan oleh Trichoderma itu yang bisa menyebabkan fungi atau hama itu bisa terhambat pertumbuhannya ya. Jadi makanya penggunaan Trichoderma ini secara umum, secara luas sudah dimanfaatkan dan bahkan dikembangkan ya. Apakah menggunakan media ataukah media tanah yang untuk pengembangan dari Trichoderma ini. Oke, untuk secara review ya, presentasi dari kelompok 2 sudah menampilkan dan kelompok 1 pun juga menyimak ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan ini untuk menguji kelompok 2 ya, ataukah mungkin karena memang dalam pemaparan kelompok 2 belum memberikan gambaran terkait dengan pemanfaatan Trichoderma. Tetapi secara overall kelompok 2 sudah memberikan jawaban sudah sangat bagus dan sudah memberikan jawaban. Dan mungkin kalaupun yang vokal ya, jadi ada sebenarnya kalau karakteristik mahasiswa sebenarnya ada yang mahasiswa yang memang ada yang aktif atau maksudnya begini, vokal ya, tetapi ada yang memang di balik layar ya, di balik layar. Jadi ada yang malu-malu untuk bertanya atau malu-malu menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Ada seperti itu ya, tetapi mudah-mudahan kedepannya nanti yang malu-malu ini bisa tampil di depan ya. Kalau Ibu dulu sebenarnya Ibu juga jarang ngomong ya. Saya persilakan teman-teman yang ini ya, karena ada memang karakteristik seseorang, bukan cuma mahasiswa ya, karakteristik seseorang yang malas ngomong, malas bicara, tapi dia secara overall dia memiliki pemahaman yang lebih luar biasa ya, atau bahkan ada yang memang orang pintar berbicara ya, tetapi dia tidak terlalu tahu apa artinya ya. Jadi yang penting inilah bukti dari kelompok ya, kerjasama ya. Jadi ada yang di balik layar, ada yang di depan layar ya. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan terkait dengan yang kita terkait dengan pemanfaatan kapang dan kamir dalam pengolahan pakan ya, dalam teknologi pakan. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan ini, dan ini rekornya ya terkait dengan tugasnya nanti Ibu upload di YouTube dan nanti Ibu sematkan di learning. Untuk tugasnya Ibu sudah sematkan di learning, dan
Mudah-mudahan untuk ujian akhir semesternya itu sesuai dengan jadwal, tetapi kalaupun dimajukan, adik-adik sudah ada persiapan terkait dengan persiapan untuk ujian akhirnya ya. Semoga sesuai jadwal ya. Kalau misalkan dipercepat, kemudian adik-adik sudah ada persiapan untuk terkait dengan materi yang kita bahas ya, materi ke-9 sampai ke-15. Kalau tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, sampai berjumpa minggu ke depannya ya, minggu ke depannya. Oke, terima kasih dengan ucapan selamat siang. Terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ibu akhiri ya meetingnya. Baik, Ibu. Baik, Ibu.